Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan ulangan akhir semester mata kuliah Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, dosen pengampu Bapak Ridwan ME. Pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan pengawasan pasif dan aktif dalam pembiayaan bank syariah. Pengawasan aktif adalah pengawasan yang dilakukan dengan pengawasan on the spot, yaitu di tempat usaha para debitur, sehingga secara langsung akan dapat diketahui segala masalah yang timbul. Yang kedua yaitu pengawasan pasif, dilakukan melalui penelitian laporan-laporan tertulis yang dilakukan debitur, seperti laporan keadaan keuangan, laporan penyaluran keuangan, laporan aktivitas, dan sebagainya. Yang kedua yaitu apa yang dimaksud dengan downgrading risk, apa dampaknya dan bagaimana meminimalisirnya. Downgrading risk berkaitan dengan risiko reputasi, yaitu risiko akibat penurunannya tingkat kepercayaan para pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Berdampak pada reputasi bank tersebut akan menurun karena dianggap gagal dalam pengelolaan pembiayaan bank. Cara meminimalisir hal tersebut yaitu pihak bank mengharuskan bank syariah untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan bisnisnya agar prinsip syariah yang dianut tetap seimbang dengan tujuan bisnis yang akan dicapai secara bersama-sama, sehingga tidak menimbulkan publikasi negatif yang berdampak pada penurunan rating pada bank tersebut. Pertanyaan yang ketiga, sebutkan jenis pembiayaan sindikasi dan bagaimana prosesnya. Dilihat dari jenis pasar pembiayaan sindikasi, terdapat dua jenis sindikasi kredit, yaitu primary market dan syndication. Adalah sindikasi yang terbentuk di pasar perdana atau primary market, yaitu pasar di mana proses sindikasi berlangsung sebelum fasilitas kredit ditandatangani oleh semua bank yang menjadi peserta. Dan yang kedua yaitu secondary market atau syndication, adalah sindikasi yang terjadi di pasar sekunder, yaitu pasar di mana proses sindikasi berlangsung setelah fasilitas itu ditandatangani. Sindikasi terjadi apabila peserta langsung dari sindikasi itu tersebut menjual partisipasinya kepada pihak lain yang menjadi peserta baru dalam sindikasi. Penjualan dan pembelian partisipasi daripada anggota primary market syndication berlangsung di secondary market atau pasar sekunder dari kredit sindikasi. Pertanyaan yang keempat yaitu apa kewenangan Basarnas dalam menyelesaikan sengketa pembiayaan? Kewenangan Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basarnas diatur dalam pasal 1 Peraturan Prosedur Badan Arbitrase Syariah Nasional, yakni yang pertama, menyelesaikan secara adil dan cepat sengketa muamalah atau perdata yang timbul dalam perdagangan keuangan, industri, jasa, dan lain-lain, yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa, dan para pihak sengketa secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaian kepada Badan Arbitrase Syariah Nasional sesuai dengan prosedur Badan Arbitrase Nasional Syariah. Yang kedua yaitu memberi pendapat yang mengikat atas permintaan para pihak tanpa adanya suatu sengketa mengenai persoalan berkenaan dengan suatu perjanjian. Pertanyaan yang keempat yaitu bagaimana persaingan pembiayaan sangat ketat dengan hadirnya pembiayaan online baik syariah maupun konvensional. Bagaimana strategi bank syariah dalam menghadapi persaingan pembiayaan online? Strategi bank syariah dalam menghadapi persaingan pembiayaan online yang pertama yaitu inovasi produk pembiayaan seperti layanan mobile banking atau e-banking. Dengan layanan ini, transaksi perbankan yang biasa dilakukan secara manual kini dapat dilakukan tanpa harus datang ke bank. Hanya dengan menggunakan handphone, nasabah dapat menghemat waktu dan biaya. Layanan mobile banking memberikan kemudahan kepada para nasabah untuk melakukan transaksi perbankan seperti cek saldo, transfer uang, pembayaran tagihan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu menyederhanakan atau mempermudah tahapan proses pembiayaan. Yang ketiga yaitu memperbaiki sistem internal maupun eksternal. Cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.